juga ayah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu dari pikiran anak kita. Betapa bahagianya jika kita, anak-anak kita bertanya sekedar kebenaran, bukan ayah minjem HP, ayah mau nonton, ayah beli ini, beli itu. Betapa bahagianya jika anak kita setiap hari bertanya soal kebenaran. Sudahkah Bapak Ibu menceritakan bagaimana Nabilah yang sampai Nabi wafat? Sudahkah Bapak Ibu menceritakan 64 sahabat Nabinya? Belum. Bagaimana mungkin anak-anak kita mencintai agamanya? Bagaimana mungkin anak kita bisa menyembah Tuhannya? Jangan sebagian kita marah saat anak kita malas ibadah demi kepentingan kita. Apa kepentingan kita marah-marah saat anak kita malas ibadah? Biar kita bebas dari hisab api neraka. Orang tua egois, ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya sholat. Ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya masuk surga. Investasi serta keperluan lainnya. Tepat sekali. Ayo menabung emas. Nabungnya mulai dari 5 ribuan saja. Top up emasnya bisa di ATM. Tidak. Apakah setelah kita wafat anak kita masih melaksanakan sholat? Apakah setelah kita wafat anak kita masih beriman pada Allah? Apakah setelah kita wafat anak-anak kita masih mencintai kebaikan? Suatu hari pasti kita berpisah dengan anak kita. Entah karena anak kita tumbuh besar ingin mencapai cita-cita, entah karena anak kita ingin membentuk rumah tangganya sendiri, menikah dengan pasangannya, entah karena kematian pasti memisahkan kita. Ketahuilah wahai kawan-kawan, kuburan sesungguhnya mendekati kita setiap hari, yang waktunya tidak tahu kapan, tapi kecepatannya sungguh terkira. 24 jam per hari, 365 hari per tahun, 60 menit per jam, 60 detik per menit. Kuburan itu makin dekat, makin dekat, makin dekat mendekati kita. Mungkin sebagian kita hanya tersenyum melihat adegan tadi, tapi demi Allah kita akan menangis jika kita yang mengalaminya. Jika anak-anak kita ditinggalkan ayahnya belum dewasa, belum mandiri. Jika anak-anak kita ditinggalkan ibunya belum dewasa, belum mandiri. Siapkah anak-anak kita tinggalkan ketika kita wafat? Bapak Ibu mau titip kemana anak-anak kita? Ke neneknya, ke kakeknya, kalau masih hidup, ke pamannya, ke pakdeknya, ke uanya. Tapi bayangkan kalau mereka tidak mandiri, sudah numpang, sudah diurus di rumah uangnya, tapi akhlaknya belum mandiri, masih bikin sebel, masih nyusahin. Bayangkan kita jadi orang yang ditumpangi. Sudahkah kita menyiapkan anak-anak kita untuk berpisah dengan kita? Sudahkah Bapak Ibu semua? Jika tidak, mulai dari sekarang, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan umur. Jangan GR Bapak Ibu semua. Kita semua pengen panjang umur. Jangan GR Bapak Ibu semua. Tahu yang dimaksud panjang umur berapa? Silahkan Bapak Ibu buka penelitian-penelitian. Manusia rata-rata sekarang 65 tahun Bapak Ibu usianya, perempuan, laki-laki 63 tahun Bapak Ibu semua. Jadi kita yang usia 40 tahun, silahkan hitung berapa. Ini menurut ukuran manusia. Tapi jangan GR, bisa jadi lebih cepat dari itu. Yang lebih dari itu ada Bapak Ibu, tapi tidak banyak, namanya bonus. Bapak Ibu usia berapa sekarang? 55? Silakan berapa tahun lagi kuota kita di dunia? Bagaimana kuotanya jika semakin menipis dan ternyata kita belum mengajarkan akhlak pada anak kita, dan ternyata kita belum mengajarkan Rasulullah pada anak-anak kita. Sebagian orang tua marah-marah mengadu sama saya, kenapa anak saya SMP SMA susah banget disuruh sholat atau istirahat? Kenapa? Saya sering bertanya balik kepada orang tua yang anaknya bermasalah, termasuk malas ibadah. Sudahkah Bapak Ibu mengetahui bagaimana perintah Rasul soal ibadah?
Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asasil wa farqu bainahuma fil madoji. Perintahkan anakmu salat 7 tahun, pukul 10 tahun. Di umur 7 sampai 10 tahun, anak-anak kita wajib kita dampingi, wajib kita bimbing, bukan sekedar disuruh-suruh. Kenapa pukulnya 10 tahun? Kenapa pukulnya pukul 7 tahun, 8 tahun? Meskipun membolehkan umur, Rasulullah gak pernah memukul. Karena dari umur 7 sampai 10 tahun, kita dikasih kesempatan 4 tahun oleh Rasulullah untuk menyiapkan otak, untuk menyiapkan software pada anak-anak kita. Wahai orang tua yang anak-anaknya masih ibadah, bertanyalah pada diri sendiri. Jawablah pertanyaan ini. Sudahkah Bapak Ibu mengenalkan Allah kepada anak kita? Salat itu menyembah siapa? Allah. Sudahkah dikenalkan oleh Allah pada anak kita? Sudahkah kita menceritakan 99 asmaul husna kepada kita? Bukan menghafalkan, menceritakan kenapa Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahim, kenapa Al-Latif, kenapa Allah menciptakan surga, kenapa Allah menciptakan neraka. Abi, ayah, ibu, papa, kenapa Allah tidak menciptakan surga saja? Kenapa Allah pakai menciptakan neraka? Kenapa Allah menyiksa manusia? Kalau Allah baik, pasti semua manusia masuk surga, ayah. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu dari pikiran anak kita. Betapa bahagianya jika kita, anak-anak kita bertanya sekedar kebenaran, bukan ayah minjem HP, ayah mau nonton, ayah beli ini, beli itu. Betapa bahagianya jika anak kita setiap hari bertanya soal kebenaran. Sudahkah Bapak Ibu menceritakan bagaimana Nabi lahir sampai Nabi wafat? Sudahkah Bapak Ibu menceritakan 64 sahabat Nabi-Nya? Belum. Bagaimana mungkin anak-anak kita mencintai agamanya? Bagaimana mungkin anak kita bisa menyembah Tuhannya? Jangan sebagian kita marah saat anak kita malas ibadah demi kepentingan kita. Apa kepentingan kita marah-marah saat anak kita malas ibadah? Biar kita bebas dari hisab dari neraka. Orang tua egois, ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya soleh. Ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya masuk surga. Orang tua egois, ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya soleh. Ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya masuk surga. Orang tua egois, ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya soleh. Ngurus anak saja 3, tapi menuntut anaknya masuk surga. Jangan-jangan sebagian kita menuntut anak kita hafal Quran demi kepentingan kita. Apa kepentingan kita? Anak kita hafal Quran biar kita dapat mahkota jubah di surga. Lalu anak kita di-outsourcing ke sana kemari. Dan setelah hafal Quran, apakah dimurojaah setiap hari di rumah? Apakah dijaga hafalannya setiap hari di rumah? Jika tidak, sungguh egois kita ini jadi orang tua. Sungguh egois. Pengen dividen, tapi nggak ngasih saham. Pengen minta keuntungan, tapi nggak ngasih modal. Apakah Bapak Ibu pikir anak Bapak Ibu dititip sama Bapak Ibu hanya untuk dikasih makan? Jika demikian, namanya peternakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pikir anak Bapak Ibu dititip kepada Bapak Ibu untuk disakiti, untuk dirusak, untuk dibiarkan begitu saja? Tidak. Anak kita dikirim kepada kita awalnya untuk membahagiakan hidup kita Bapak Ibu. Awalnya. Tapi jika kita tidak urus anak kita bisa menyusahkan hidup kita di masa tua kita. Mending Bapak Ibu kalau masa tua kita di dunia, bagaimana kalau anak kita menyusahkan kita di akhirat? Sedih Bapak Ibu semua, sedih Bapak Ibu semua. Mending kalau nyusahin kita, Bapak Ibu bagaimana kalau anak-anak kita gara-gara salah urus nyusahin banyak orang? Sering sebagian orang ketika anaknya bermasalah setelah dewasa, apa saya nikahin saja anak saya ya? Barangkali setelah menikah anak saya berubah perilakunya. Astagfirullahaladzim, yang ada anak orang jadi korban. Abah Isa, saya punya anak saya usia 30 tahun Abah Isa. Dari pagi sampai sore, kerjaan anak saya Abah di depan laptop main game. Jika pagi-pagi dia seringnya justru bangun. Sore-sorenya, jika pagi-pagi dia seringnya tidur, sorenya dia bangun. Usia 30 tahun, dia menunjukkan fotonya kepada saya seorang ibu. Atau ada seorang ibu dari Kalimantan Selatan sambil menangis bercerita, saya sudah menikah 5 tahun, tapi sampai hari ini
Suami saya belum pernah sekalipun ngasih nafkah. Apa memangnya kerjaan suami ibu? Main game di warnet. Jadi selama ini penghasilan dari mana? Ditransfer sama orang tuanya tiap bulan apa? Ibu tahu kenapa suami ibu main game? Ibu tahu sebelum nikah suami ibu sering main game? Tahu Abah Ihsan? Kenapa ibu mau nikah? Karena saya tidak sadar dampaknya bisa sepanjang ini Abah Ihsan. Saya tidak paham. Bayangkan jadi kakak, sayangi adik, jagain adik, tolong apa? Jadi kakak, kalau saya jadi kakak, gara-gara siang. Orang tua akan mengatakan, ketika berantem bukan berarti diabaikan, tapi ketika akur juga tidak diabaikan. Ini kenapa kalian masih kompak main bareng-bareng? Masya Allah. Kok bisa kalian seru-seruan begini? Kakak bisa banget sih jagain adik. Bayangkan jadi kakak. Kakak tuh pinter ya buat jaga adiknya sampai ketawa-ketawa. Allahu Akbar. Mama bersyukur punya anak kayak kamu. Stand up. Aku bisa jagain adik, jagain adik, bisaan.